Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairo dengan NIM 24030200016. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis pemulihan lingkungan pasca bencana industri kasus lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Bencana ini merupakan salah satu bencana terbesar yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2006, yang mana semburan lumpur telah menenggelamkan ribuan rumah, lahan pertanian, fasilitas umum, serta mengakibatkan kerugian sosial, ekonomi, dan ekologi yang sangat besar. Lebih dari 17 tahun setelah kejadian tersebut, masih banyak wilayah yang masih terendam lumpur. Sejumlah korban belum memperoleh ganti rugi secara penuh, dan pemulihan lingkungan belum terlaksana secara optimal. PT Lapindo Berantas INC berpendapat bahwa semburan lumpur merupakan bencana alam sehingga tanggung jawab hukum perusahaan menjadi terbatas. Di sisi lain, negara telah mengalokasikan dana APBN untuk penanganan dampak bencana tersebut. Kita masuk di analisis penerapan strict liability pasal 88 UU PPLH. Pasal 88 Undang-Undang ini nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur bahwa setiap orang yang tindakannya menggunakan B3, menghasilkan limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan berhak bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Yang mana konsep ini sering dikenal sebagai strict liability. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada masyarakat korban pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam rezim tanggung jawab perdata biasa, penggugat harus membuktikan adanya kesalahan dari tergugat. Namun dari strict liability ini, fokus utama terletak pada hubungan antara kegiatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus Lapindo ini, yang menjadi pertanyaan utama adalah apakah semburan lumpur memiliki hubungan dengan aktivitas pengelolaan yang dilakukan perusahaan. Apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui kajian ilmiah yang kredibel, maka penerapan pasal 88 terjadi relevan. Klasifikasi sebagai bencana alam tidak secara optimal menghapus tanggung jawab mutlak. Namun perusahaan harus mampu membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi karena faktor alam yang tidak dapat diprediksi maupun dicegah, serta tidak memiliki hubungan antara aktivitas operasionalnya. Namun dari perspektif hukum lingkungan modern, pembelaan merupakan alasan bencana alam harus diuji secara ketat, karena jika diterima begitu saja akan melemahkan perlindungan terhadap korban dan lingkungan. Oleh karena itu, standar pembuktian yang digunakan harus berbasis bukti ilmiah, independen, hasil penelitian geologi, data operasional pengeboran, serta pendapat para ahli. Maka status bencana alam bukanlah alasan yang secara otomatis menghapus penerapan strict liability ini. Kita lanjut ke evaluasi kewajiban pemulihan lingkungan berdasarkan pasal 54 sampai 55 UU PPLH, yang mana pemulihan meliputi penghentian sumber pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan tindakan lainnya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 55. Pasal 55 ini menegaskan bahwa penanggung jawab usaha wajib menanggung biaya pemulihan tersebut. Kewajiban pemulihan lingkungan pada kasus Lapindo ini belum terlaksana secara optimal. Setelah lebih dari 1 dekade, masih terdapat area yang terdampak dan belum kembali pada kondisi lingkungan yang layak. Namun kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang ada belum mampu memaksa pelaku usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan kewajiban pemulihan. Faktor yang pertama itu adanya perdebatan panjang mengenai penyebab semburan lumpur, sehingga fokus penanganan lebih banyak diarahkan kepada kompensasi korban dibandingkan pemulihan lingkungan. Yang kedua itu belum adanya instrumen pengawasan yang efektif untuk memastikan pelaksanaan pemulihan dalam jangka panjang.
Yang ketiga, biaya pemulihan yang sangat besar dan membuat proses penegakan hukum menjadi kurang. Kita masuk ke argumen hukum mengenai penggunaan APBN dan prinsip polluter pays principle, yang mana prinsip ini memiliki arti prinsip pencemaran membayar. Prinsip ini dilakukan dalam pasal 2 UU PPLH dan telah menjadi prinsip yang diterima secara luas dalam hukum lingkungan internasional. Inti dari prinsip ini adalah bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus menanggung biaya penanggulangan, pemulihan, kompensasi yang timbul akibat kegiatan tersebut. Dalam kasus Lapindo ini, negara telah mengalokasikan dana APBN untuk membantu penanganan dampak bencana. Langkah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat yang terdampak. Namun, dari sudut pandang hukum lingkungan, penggunaan APBN seharusnya bersifat sementara dan tidak menghilangkan tanggung jawab dari pihak yang menyebabkan kerusakan. Dan apabila negara menggunakan dana publik tanpa melakukan upaya penagihan kepada pihak yang bertanggung jawab, maka terjadi pengalihan beban dari pelaku usaha kepada masyarakat luas. Kondisi ini bertentangan dengan polluter pays principle, yang mana pemerintah memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal 90 UU PPLH guna menuntut pengganti biaya pemulihan lingkungan dan kerugian ekologis. Subrogasi juga dapat digunakan sebagai dasar argumentasi. Negara yang telah mengeluarkan biaya untuk kepentingan korban lingkungan dapat menuntut biaya penggugat sebagai bentuk tanggung jawab. Itu saja penjelasan analisis dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.